yang paling meriah buat Tuhan kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini datang kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan membawa hati yang menyembah kepada Tuhan. Sebab kita percaya kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus bertahta atas puji-pujian kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Buka hati kita bersama-sama, tundukkan kepala dan sehati kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kembali boleh kami datang di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Kami rindu mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami, selalu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami datang dengan kesungguhan hati kami, Tuhan Yesus ada bagi setiap kami, bahkan bertahta atas puji-pujian kami. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami menyembah Tuhan, Engkau menjamah setiap kami, Engkau melawat kami, bahkan Engkau memulihkan keadaan kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kepada Tuhan dan siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Buka hati kita bersama-sama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini,
hadirat Tuhan pagi hari ini. Shikarawata kaya ralaba shikiara lawara lawara lawara. Kiarabata karalaba shata karalawara lawara lawara. Oh yaralaba shata. Kami mau nikmati kehadiran-Mu. Haleluya. Yaralama shanalalamu. Hadirat-Mu Tuhan, itu yang kami nanti. Oh, berjumpa dengan-Mu, rasakan hadirat-Mu, memandang wajah-Mu, nikmati nikmati perjumpaan yang indah bersama-Mu Siapa pagi hari ini rindu alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Mari engkau yang rindu bukalah kedua tanganmu bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Itulah kerinduan setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati kami buka kedua tangan kami bersama-sama menyambut kehadiran Tuhan pagi hari ini, menyambut jamahan Tuhan, menyambut lawatan Tuhan bagi hidup kami. Inamata karalama syata karalama ralabara labara labara labara. Oh rapata karalama sikiara labara labara labara. Hiara lama syata karalabara labara labara. Hiara lama syata labara.
Hadirat-Mu itu tempat terbaik buat setiap kami. Tuhan, pagi hari ini kami datang membawa segenap pergumulan kami, persoalan kami di hadapan Tuhan. Sebab yang kami yakini Tuhan, Kau berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Dan Tuhan, kami percaya Kau akan berikan kelegaan buat kami. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami nikmati hadirat. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Satu kali lagi katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu katakan, Engkaulah saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan bersama, katakan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang
kan berdiri di tengah padang dalam kekuatan yang kau katakan. Sampai kapanku, sampai kapanku ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu sampai kapanpun, oh sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus katakan sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang Mari menyembah, berkata-kata kepada Tuhan. Oh, sendiri kami tak mampu hadapi hidup ini, Tuhan. Kami memerlukan kuasa dan kekuatan-Mu. Kami tahu kekuatan-Mu itulah yang membuat kami mampu bertahan sampai akhir, Tuhan. Kami minta kekuatan yang dari Tuhan pagi hari ini.
Sikara labara laba syata kara labara. Ina mata kara laba shikiara labara. Ira bara laba sikiara labara. Mari lebih kuat lagi berbahasa Roshanara labara. Yara laba shikiara labara. Kina bara labara labara. Ora bata kara laba shikiara labara. Kora bara labara. Kina bara labara labara labara. Ora labata shikara labata kayara labara. Kina bara labara labara labara. Jangan engkau menyerah Bapak Ibu Saudaraku pagi hari ini. Sebab Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Dia bahkan berikan nyawanya buat kita. Mari kita setia sampai akhir. Berapa banyak kau mau setia kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu bersama. Shanara labara labara labara. Dan terimalah kekuatan yang dari surga datang, menguatkan kembali kita. Shanara labara labara. Horabara labara 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 labara. Sendiri kami tak mampu, tapi bersamamu kami percaya kami pasti menyelesaikan pertandingan kami. Shanara labara labara labara. Badai sekalipun boleh datang menerpa, tapi kami akan tetap berdiri teguh. Kami percaya Engkau menopang setiap kami Tuhan.
percaya Engkau menopang hidup kami dan Engkau memampukan memberikan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya bersama kita berkata, Amin. amin. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari bersuka kita bersama-sama. Yesus ada di tengah-tengah kita, amin. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah kita, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Ku masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Mari bermazmurlah kita, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang nyanyikanlah. Mari kita bersama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata, Dia bertahta atas pujian kita, amin. Saat kami menyembah, angkat tanganmu, amin. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Oh, hadir Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah kita, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah kita, nyanyi bersukacita sekarang tinggikan Dia. Angkat tangan kita bersama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, oh nyata, ya saat kami menyembah. Ayo sama-sama kita angkat tangan kita bersama, Bapak Ibu. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Oh, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Dia hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Lagi katakan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita hadiah. Pagi hari ini berapa banyak kita percaya Tuhan hadir dan Dia bertata. Boleh lambaikan tangan kita tinggi. Kasih tos kiri kanan depan belakang. Katakan Yesus ada di tengah kita. And yes, He calls us friends. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Come on, say I am. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? 'Cause you hit me when I call. Is it true that you are thinking
thinking of me, how you love me. It's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Yes, you are. Yes, you are. Friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Sing once again, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Katakan kita katakan. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, sing once again. God Almighty, Lord. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Say, I am a friend of God. Yes, you are. Yes, you are. Friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Oh, yes, we are. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me Amin. Dia sahabat kita yang baik. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau bersamakanku.
katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Di setiap minggu yang kedua, kita diberikan kesempatan untuk menabur bagi pembangunan gereja sekota. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat sukacitamu yang melimpah bagi hari ini. Dan kini waktunya buat setiap kami untuk menabur. Kami akan memberikan persembahan kami yang pertama ini Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu. Kami berikan persembahan kami ini yang terbaik hanya untuk Engkau. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimulihkannya. Kata bersamaku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya
berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari angkat iman percaya kita kepada Dia. Mari angkat pengharapan kita kepada Dia. Percaya firman-Nya ya dan amin. Percaya Dia tidak pernah gagal untuk menolong kita. Angkat dan dimuliakan. Sekali lagi mari jemaat Tuhan, angkat imanmu, katakan. Angkat wajahmu kepada Dia. Angkat imanmu kepada Dia. Dia Allah kita yang baik, Bapa yang mengasihi kita. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimuliakan. Ku diangkat, ku diangkat dan dimuliakan. Sekali ku diangkat, ku diangkat Dan Mari satu menit sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat janji Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Engkau hadir, Engkau bertahta, Engkau berdiam di atas pujian kami. Itu firman-Mu, karena itu kami percaya itulah yang kami alami pagi hari ini. Kami tidak melihat Engkau dengan mata kami, tapi kami tahu pasti dalam iman kami, dalam roh kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kehadiran-Mu itu cukup buat kami Tuhan. Bahkan kehadiran-Mu itu menjadi tujuan kami datang beribadah. Kehadiran itu menjadi pusat ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami di dalam pujian penyembahan. Lengkapi berkat-Mu pagi ini melalui firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah terang, firman-Mu adalah pelita. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Roh yang lemah akan dikuatkan melalui firman-Mu. Hati yang patah akan diteguhkan melalui firman-Mu. Bahkan yang sakit disembuhkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hidup yang putus asa dibangkitkan kembali. Pengharapan yang sudah mulai pudar akan dikuatkan kembali. Terima kasih, lengkapi berkat-Mu pagi hari ini dalam ibadah ini. Kami buka hati kami buka pikiran kami. Berkata-kata kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, haleluya, shalom. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Nathanael Prayogo. Sungguh satu sukacita, satu kehormatan, dan satu kebanggaan untuk saya boleh bersama dengan Anda pada pagi hari ini di dalam rumah Tuhan, menikmati berkat Tuhan dan sukacita yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya ingin mengajak kita semua membaca dari surat Ibrani Fatsal yang ke-10. Surat Ibrani Fatsal yang ke-10, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Surat Ibrani Fatsal yang ke-10, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Mendekatlah kepada Allah. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus
Kita sekarang penuh keberanian, penuh keyakinan, dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bahasa aslinya adalah tempat maha kudus, the most holy place. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Bahasa lainnya berkata, karena itu marilah kita mendekat kepada Allah. Marilah kita melekat kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab, penulis kitab Ibrani, surat Ibrani memberi kepada kita sebuah perspektif yang baru, sebuah jalan, sebuah gambaran yang baru bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah. Ayat yang ke-19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan, penuh keberanian dapat menghadap, dapat masuk ke dalam tempat kudus, the most holy place. Nah, izinkan saya menceritakan kepada Bapak Ibu sebuah dialog imajiner. Ini tidak terjadi dengan sebenarnya, tapi bisa menggambarkan kepada kita betapa luar biasanya ketika seseorang bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk di dalam tempat maha kudus. Suatu hari ada seorang Moab, dia sedang berjalan melewati sebuah bangunan yang sangat indah. Dan bangunan itu dia kenal dengan Bait Allah, tempat di mana bangsa Israel menyembah Allah. Hatinya sangat ingin untuk melihat lebih jauh, melihat lebih dalam ada apa di dalam bangunan itu. Dan ketika dia lewat di depan pintu gerbangnya, ada seorang penjaga di sana yang sangat garang dengan wajah yang begitu tegas, bengis, dan begitu mengerikan. Dan orang Moab ini bertanya kepada penjaga ini, bolehkah aku masuk? Dan penjaga ini dengan tegas, dengan arogan, dengan berani berkata, siapa Anda? Dan orang Moab ini berkata, saya adalah seorang Moab. Dan penjaga ini berkata, oh maaf, kalau Anda orang Moab, Anda tidak bisa masuk. Karena bangunan yang Anda akan masuki adalah bait suci. Dan Allah kami mengatakan bahwa keturunan orang Moab, bahkan sampai generasi yang ke-10 tidak boleh masuk ke bait suci. Lalu orang Moab ini berkata, jadi apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa masuk ke sana? Penjaga ini berkata, oh engkau harus terlahir kembali menjadi seorang Israel. Entah dari suku Yehuda, entah dari suku Benyamin atau lainnya. Dan kemudian orang Moab ini berdiam. Dalam hatinya dia berkata, tak mungkin aku dilahirkan kembali sebagai seorang Israel. Aku terlahir sebagai seorang Moab. Dan kemudian dia berkata kepada penjaga ini, andai kata saya bisa terlahir kembali menjadi seorang Israel, betapa indahnya dan betapa bahagianya saya bisa masuk ke bangunan itu. Dan penjaga berkata, oh ya, tapi itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan sementara itu Bapak Ibu, orang Moab ini melihat di pelataran itu ada para imam yang sedang membakar korban. Dan kemudian imam ini masuk ke sebuah ruangan di dalam bait suci itu. Dan orang Moab ini kembali bertanya kepada penjaga itu, Pak, ada apa di balik bangunan itu? Oh, kemudian penjaga ini berkata, oh, di balik bangunan itu ada kaki dian, ada lampu, ada meja,
Dan ada mezbah korban ukupan, mezbah untuk membakar dupa. Kemudian orang Moab ini berkata, andai kata aku terlahir menjadi orang Israel, bukankah aku bisa masuk ke tempat itu? Karena aku senang untuk membakar korban, memberikan dupa, bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Penjaga ini berkata, no, walaupun Anda terlahir sebagai orang Israel, Anda tidak bisa masuk ke ruangan itu. Sebab kalau untuk masuk ke ruangan itu, Anda harus terlahir bukan hanya dari keluarga Israel, tapi Anda harus terlahir dari suku Lewi, dari keturunan Harun, baru engkau bisa masuk ke sana. Kemudian orang Moab berkata, oh, sulit sekali ya. Iya, demikianlah adanya. Kemudian orang Moab ini melihat, dan dia melongok, dia menjulurkan kepalanya, dia melihat ada sebuah tirai di dalam ruangan itu. Dan dia bertanya lagi kepada penjaga ini, Pak, ada apa tirai, ada apa di balik tirai itu? Penjaga ini berkata, oh, di balik tirai itu katanya, di situ ada tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian itu katanya ada benda-benda bersejarah yang menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa kami. Dan di atas tabut perjanjian itu ada tutup perdamaian. Disitulah Allah hadir untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada bangsa Israel. Dan kemudian orang Moab ini berkata, andaikan aku terlahir menjadi orang Israel, lahir dari keturunan Lewi, dan aku bisa masuk ke sana, dan aku bisa berjumpa dengan Allah, karena aku sangat rindu menyembah Allah. Penjaga ini berkata, no, engkau tidak bisa hanya menjadi orang Israel saja, engkau tidak bisa menjadi keturunan Lewi saja. Yang boleh masuk ke ruangan itu, yang orang katakan ruangan Maha Kudus, hanya imam besar, hanya imam besar. Dan orang Moab ini berkata, wow, begitu rumit ya. Dan penjaga ini berkata, demikian adanya Pak. Dan kemudian orang Moab ini berkata, dia punya ide lebih lanjut saudara. Dia berkata begini, andai kata aku terlahir sebagai orang Israel, dan kemudian aku lahir dari keluarga Lewi, dan aku terpilih menjadi imam besar, maka aku akan bisa masuk ke sana. Aku bisa bertemu dengan Allah, karena aku sangat rindu bertemu dengan Allah. Itulah kerinduan hatiku. Penjaga ini kembali melihat kepada orang Moab itu, dan dengan pandangan yang begitu bertanya-tanya, dan pandangan yang begitu mencurigai, dia berkata, tidak bisa Pak. Walaupun Anda terlahir menjadi seorang imam besar, Anda tidak bisa segala waktu masuk ke sana. Imam besar hanya 1 kali 1 tahun masuk ke sana. Dan itu pun hanya beberapa saat saja. Dan itu pun dia harus mempertaruhkan nyawanya. Dan kalau dia sampai ada salah, maka dia akan keluar sebagai seorang yang mati, sebagai mayat. Orang Moab ini dengan sedih melihat kebangunan yang indah. Dia mencurahkan hatinya, dia ingin ketemu dengan Allah. Tetapi begitu banyak peraturan-peraturan, bahkan hal-hal yang tidak mungkin dia bisa atasi. Dan kemudian dia melihat kepada penjaga itu, dan kemudian dengan sedih hati dia berkata, baiklah Pak, kalau begitu saya tidak mungkin bisa masuk ke sana untuk selama-lamanya. Saya adalah orang yang terdiskualifikasi. Dia pergi dengan sedih. Penjaga itu melihat juga dengan sedih. Dan begitulah akhir daripada dialog dari seorang Moab dengan seorang Israel. Keinginan orang Moab ini sangat ingin ketemu dengan Tuhan. Tapi peraturan-peraturan begitu panjang, begitu rumit, begitu sulit, bahkan tidak mungkin untuk dia bisa berjumpa dengan Allahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda berkata kepada saya pagi ini, Pak, dia kan orang Moab. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, dia dan kita tidak ada bedanya. Orang-orang yang terlahir bukan sebagai bangsa pilihan Tuhan secara jasmani, sehingga ada banyak hal-hal yang sebetulnya kita harus lakukan, bahkan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan untuk kita bisa menyembah Allah. Tetapi puji Tuhan, haleluya, hari ini ada berita baik buat kita semua saudara. Sebab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keyakinan dapat
dapat masuk, boleh masuk, bisa masuk. Bukan hanya ke halaman, bukan hanya ke ruangan kudus, tetapi kita bisa masuk ke ruangan Maha Kudus. Itu semua karena darah Yesus yang sudah menjadi jalan buat kita semua. Mari kita berikan tepuk tangannya Maria buat darah Yesus, buat pengorbanan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena setiap minggu kita sudah begitu terbiasa dengan suasana ibadah yang sedemikian indah, sedemikian memberkati, maka kita seringkali lupa bahwa sebetulnya untuk kita bisa menikmati keadaan seperti ini, itu bukan perkara yang mudah, itu bukan perkara yang gampang, itu bukan perkara yang murah. Yesus sudah membayar harga yang sangat mahal buat kita. Oleh darah Yesus, bukan oleh kebaikan kita, bukan oleh karena kesetiaan kita, bukan oleh karena kesalehan kita, kita bisa datang dan menyembah kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hari ini kita merasakan hadirat Tuhan yang kuat, dan saya percaya kita semua merasakannya, yang setuju katakan amin. Layak bagi kita untuk bersyukur karena darah Yesus membuka pintu untuk kita berjumpa dengan Dia. Darah Yesus menjadi jalan buat kita. Dan kita dan Allah bisa terjalin sebuah persekutuan, a godly relationship. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengertiannya harus selalu kuat di dalam kita. Sehingga ketika kita datang dalam ibadah, kita tidak datang dengan keadaan atau dengan pikiran sebagai seorang beragama. Kita tidak datang hanya karena menjalankan kewajiban. Kita tidak datang hanya karena saya orang Kristen. Tapi kita datang karena saya sadar Yesus sudah membuka jalan buat kita. Yesus sudah menjadi korban karena kita. Sehingga sekarang jalan untuk menuju kepada Bapa terbuka dengan lebar. Kita harus menyadari itu. Dan saya bersyukur Gereja Betani adalah gereja yang setiap minggu mengingatkan umatnya melalui perjamuan kudus bahwa ada darah Yesus yang sudah terbuka, yang sudah menjadi jalan dan membuka jalan bagi kita semua. Tiap kali kita datang dengan hati bersyukur, datang dengan hati berterima kasih. Tuhan, ini semua karena darah-Mu. Dan kalau setiap kita menyadari akan hal itu Bapak Ibu, maka setiap kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan apa akibatnya? Setiap kita akan pulang diberkati Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Darah Yesus menjadi jalan untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Setelah kita menyadari hal ini, maka kemudian ayat 22 dari Ibrani pasal yang ke-10 mengatakan, Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-22. Karena itu, karena darah Yesus sudah menjadi jalan buat kita. Karena itu, marilah kita menghadap Allah. Marilah kita mendekat, draw near, mendekat kepada Allah. Kekristenan mengajarkan segala sesuatu dimulai dari Dia. Itulah anugerah. Kita mendekat kepada Allah bukan karena kita telah melakukan segala syarat-syarat yang harus kita lakukan. Kita mendekat kepada Allah bukan karena kita layak dipandang oleh Allah sehingga Dia memberikan kesempatan untuk kita datang. No. Kita bisa mendekat kepada Allah karena jalan itu sudah dibuat oleh Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan karena jalannya sudah terbuka, sudah dibayarkan lunas untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, jemaat GBI, jemaat Betani, kita mau sungguh-sungguh untuk mendekat kepada Dia. Marilah kita menghadap kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan iman yang teguh. Menghadap kepada Allah. Siapakah Allah yang kita datangi itu? Siapakah Allah yang kita dekati itu? 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16 mengatakan. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16 mengatakan. Allah, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Mari katakan bersama dengan saya pagi hari ini. Allah adalah kasih.
Allah yang seperti apa yang kita dekati, Allah yang seperti apa yang kita datangi. Allah yang adalah kasih. Dia bukan Allah yang mempunyai kasih. Dia bukan Allah yang melakukan kasih. Dia adalah Allah yang adalah kasih. Apa implikasi dari Allah yang demikian, Bapak Ibu? Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, karena Dia adalah Allah yang kasih, maka Dia tidak mungkin untuk melakukan segala sesuatu yang bukan kasih. Karena Allah adalah kasih, Dia tidak mungkin melakukan segala sesuatu kepada siapapun yang bukan kasih. Lebih-lebih kepada kita yang adalah anak-anaknya. Tidak mungkin Dia melakukan yang bukan kasih. Soal kita tidak memahami bahwa yang Dia lakukan adalah kasih dan bukan dan tidak mungkin yang bukan kasih, itu masalah pada kita. Dan saya percaya semakin kita mendekat kepada Dia, akan semakin kita memahami benar Dia tidak pernah punya rancangan jahat buat kita. Waktu yang lalu saya datang, saya menyampaikan kepada kita, Allah tidak punya evil intention. Allah tidak punya maksud yang jahat kepada kita. Mengapa? Karena Dia adalah kasih. Segala sesuatu yang Dia buat berlahir, bersumber, dan akan berwarna kasih. Karena itu datanglah kepada Dia, tidak dengan takut, tidak dengan curiga, tidak dengan hati was-was, tidak dengan segala pandangan-pandangan yang menuduh, tapi datang kepada Dia dengan hati yang tulus, dengan hati yang cinta, dengan keyakinan iman yang teguh. Mengapa? Karena Dia adalah kasih. Yang kedua, Bapak Ibu, implikasi daripada ayat ini bahwa Tuhan ada, Allah adalah kasih. Yang kedua adalah kasih itu membutuhkan kedekatan. Kasih tidak rela ada jarak. Kasih tidak mau dipisahkan. Kasih itu selalu ingin dekat. Kasih itu ingin selalu melekat. Dan kasih itu ingin selalu menyatu. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua Bapak Ibu pagi hari ini. Kalau hari ini Anda datang di gereja ini, ketika Anda datang hatimu penuh dengan cinta kepada Tuhan, hati Anda penuh dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya memberitahukan kepada kita semua bahwa hati Allah lebih ingin berjumpa dengan kita. Dia sangat ingin bertemu dengan umatnya. Dia sangat ingin memeluk umatnya. Dia sangat ingin menyatakan cintanya kepada umatnya. Mengapa? Karena Dia adalah kasih. Dia adalah kasih. Marilah kita datang mendekat kepada Dia. Bapak Ibu, Allah yang sedemikian luar biasa ini ternyata adalah Allah yang seringkali masih dicurigai oleh umatnya. Saya tidak tahu apakah ada di antara Bapak Ibu yang hari ini datang di gereja ini dan Anda masih punya pertanyaan. Kalau memang Allah adalah kasih, mengapa hal ini terjadi? Mengapa diizinkan ada? Mengapa Dia tidak menolongku? Mengapa jawaban belum datang kepadaku? Dan apa akibatnya Bapak Ibu? Kita mulai menjaga jarak. Menjaga jarak dengan Tuhan. Kita perlu Dia. Kita orang Kristen harus datang dalam ibadah, harus datang dalam gereja setiap minggu. Tapi kita jaga jarak. Saya hanya mau melakukan sejauh ini saja. Hari Minggu ke gereja 1 kali pada setiap hari Minggu, itu cukup. Lebih daripada itu terlalu banyak buat aku. Bapak Ibu jangan lupa, kasih tidak ingin dipisahkan melalui jarak. Kasih tidak ingin dijauhkan, Bapak Ibu. Kami punya seorang putri, dan setelah selesai sekolah SMA, Tuhan memberkati kami dan memberi kesempatan kepada putri kami untuk sekolah di luar negeri. Tidak jauh Bapak Ibu, hanya di Singapura saja. Tapi karena itu putri tunggal kami, maka tentu setiap orang pasti mengasihi anak-anaknya, dan termasuk kami juga mengasihi dia. Dan apa yang kami lakukan Bapak Ibu? Kami selalu menjalin komunikasi. Setiap hari melalui chatting, ya, BBM, WA dan sebagainya. Tapi setiap malam
Kami selalu ketemu bersama-sama untuk berdoa bersama-sama. Kami selalu membangun mezbah keluarga karena di tempat yang jauh kami tidak tahu apa yang dia lakukan, dengan siapa dia berteman, kemana dia pergi, dan banyak hal yang kami tidak mengerti. Satu-satunya pengharapan, kekuatan kami adalah ketika Tuhan melindungi dia. Dan karena itu kami berdoa, setiap malam kami selalu berjumpa melalui video conference, melalui Skype, saudara. Dan kami ketemu, dia bisa ngobrol, kami bisa cerita, dan kami akhiri dengan doa bersama. Bapak Ibu, walaupun kami bisa ketemu dengan dia melalui Skype, kami bisa dengar suaranya, kami bisa lihat wajahnya, kami bisa lihat tingkah lakunya, tapi kami tidak bisa menyentuh dia. Sebab ketika kami menyentuh dia, yang kami sentuh hanya sebuah layar yang dingin, bentuknya kotak, tidak ada kehangatan apapun, karena memang itu bukan dia. Itu hanya sebuah layar yang menunjukkan bahwa dia ada di sana. Hati kami sangat ingin untuk selalu ketemu. Dan hari-hari ini dia sedang libur dan kami ketemu sama-sama. Saya tidak mau melewatkan satu hari pun untuk tidak bersama-sama dengan dia. Hari ini dia tidak bersama dengan saya karena saya menjalankan sebuah pelayanan yang jauh lebih mulia, yaitu melayani Tuhan, melayani Anda. Tapi yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah, kalau hati seorang ayah, hati seorang ibu ingin jumpa dengan anaknya setiap saat, setiap waktu, saya mau katakan kepada kita, dia adalah Bapa di sorga yang sangat ingin berjumpa dengan kita setiap waktu, setiap saat. Dia tidak ingin antara dia dengan kita terpisahkan oleh sebuah jarak. Ibrani berkata, karena itu marilah kita mendekat kepada Allah. Jangan membuat jarak, Bapak Ibu. Mengapa orang membuat jarak dengan Tuhan? Paling tidak ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah karena orang berpikir kalau dia semakin mendekat kepada Allah, maka dia akan kehilangan kesenangan-kesenangan hidupnya. Dia kehilangan hal-hal yang menjadi hobinya. Oh, ada orang berkata, Bapak Ibu jemaat berkata, Pak, dari hari Senin sampai hari Sabtu saya kerja dengan susah payah kumpulkan uang untuk keluarga, untuk anak-anak. Dan saya punya hobi mancing. Satu-satunya kesempatan saya mancing, Pak, cuman hari Minggu. Dan kalau saya harus menambahkan lagi, Pak, saya harus lebih mendekat lagi. Kapan saya bisa menikmati hobi mancing saya? Kapan saya bisa menikmati kesenangan-kesenangan hidup saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada salahnya untuk kita mencari waktu untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan hidup. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu, berapa lama sih kita bisa menikmati kesenangan-kesenangan hidup yang demikian? Kalau Anda senang dengan sebuah barang, kalau Anda senang dengan sebuah makanan, kalau Anda senang dengan sebuah hobi, begitu senangnya Anda dengan makanan itu, dengan barang itu, dengan hobi itu, suatu saat akan timbul yang disebut dengan titik jenuh. Akan timbul yang namanya kebosanan. Hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa Allah kita bukanlah Allah yang kaku, bukanlah Allah yang arogan, tapi Allah kita juga adalah Allah yang mau memberi kepada kita sesuatu yang bisa kita nikmati. Jadi waktu kita mendekat kepada Dia, bukannya kita kehilangan kesenangan kita, tetapi Dia justru akan menggantikan kita dengan kesenangannya yang tidak memiliki batas akhir. Mari kita buka bersama 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Paulus memberitahu kepada Timotius dan memberi nasihat kepada kita tentang bahaya tentang uang. Orang-orang kaya, kekayaan itu bukan segala-galanya. Kekayaan itu sesuatu yang tidak tentu. Dan kekayaan itu bukan kesenangan yang abadi. Beberapa hari lagi kita akan masuk dalam hari raya Imlek. Dan saya melihat di mana-mana orang mulai membuat hiasan-hiasan Imlek. Dan salah satu hiasan yang sangat terkenal dan banyak dimunculkan orang, dibuat oleh orang adalah pohon uang, Bapak Ibu.
Karena orang berpikir bahwa ada pohon yang bisa menghasilkan uang. Dan kalau saya punya pohon itu, maka saya akan mendapatkan kesenangan yang sejati. Mari kita lihat apa kata Alkitab. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Alkitab sudah bilang kekayaan adalah sesuatu yang tidak tentu. Kadang-kadang bisa menyenangkan, kadang-kadang bisa memuaskan, kadang-kadang bisa membuat hati bersuka, tapi juga tidak jarang membuat sedih, membuat kehancuran, membuat malapetaka, bahkan bisa menjauhkan kita dari kasih Yesus. Apa kemudian Paulus katakan? Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bapak Ibu, kalau kita ingin menikmati hidup kita dengan cara kita, dengan usaha kita, dan kita takut bahwa kalau kita mendekat kepada Allah, kenikmatan itu hilang, kenikmatan itu tidak bisa kita nikmati lagi. Hari ini saya mau beritahu kepada kita, Allah berjanji, Dia mau memberi kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Bukan dari usaha kita, tapi dari pemberian Tuhan. Apa kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita? Ada beberapa hal saya mencatat. Yang pertama adalah hati nurani yang bersih. Hati yang bersih. Bapak Ibu, hati yang bersih tidak bisa Anda dapat dengan usaha Anda. Tidak bisa Anda dapat dengan amal Anda. Seorang yang kaya sekalipun punya uang yang banyak tidak menjamin hati nuraninya bersih. Tapi waktu kita mendekat kepada Allah, Dia janji, Dia akan bersihkan hati kita. Dia akan basuh hati kita dengan darahnya. Dan saya menyampaikan kepada kita semua Bapak Ibu, hati nurani yang bersih adalah kesenangan hidup yang sejati. Kemana-mana Anda pergi, tidak ada yang menuduh. Kemanapun Anda berjumpa dengan siapapun, Anda tidak akan takut, Anda tidak akan gentar karena Anda tahu hatimu bersih. Tidak ada kecewa, tidak ada pahit, tidak ada dendam. Apalagi kesenangan hidup yang Tuhan berikan, keluarga yang utuh dan harmonis. Apakah uang bisa membeli itu? Tidak mungkin. Itu hanya bisa terjadi ketika orang dekat kepada Allah. Mengapa? Karena Allah adalah pemrakarsa keluarga. Uang bukan pemrakarsa keluarga. Ide membangun keluarga bukan dari uang Bapak Ibu, tapi dari Tuhan. Sehingga kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan yang akan memberi kepada kita kenikmatan di dalam keluarga, keharmonisan di dalam keluarga. Apalagi yang menjadi kesenangan hidup yang sejati, sukacita yang sejati, kegembiraan yang sejati. Bukan karena kita mendapat sesuatu, bukan karena sesuatu datang dari luar, tetapi dari dalam yang terus-menerus mengalir. Anda mungkin menghadapi tantangan, Anda menghadapi gunung besar, Anda menghadapi masalah yang begitu rumit, tapi dalam hatimu entah mengapa ada sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian. Itu dari mana Bapak Ibu? Tidak mungkin dari uang. Itu hanya dari orang-orang yang hidupnya mendekat kepada Dia. Itu sebabnya jangan menjaga jarak. Jangan menjauh. Anda tidak akan kehilangan kesenangan hidup. Justru kesenangan hidup Anda yang fana, yang habis, yang terbatas akan diganti dengan kesenangan hidup Allah yang kita bisa nikmati dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang kedua, jangan menjaga jarak. Mengapa orang menjaga jarak? Oleh karena orang berkata, saya takut menjadi fanatik Pak. Kalau hari Minggu saya ke gereja, hari Selasa ada komsel, hari Rabu saya datang di doa malam. Apa kata ibu kos saya Pak? Apa kata istri saya? Apa kata tetangga saya? Orang menganggap saya menjadi seorang yang fanatik, seorang yang terlalu mendekat kepada agama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah kita? Dan berulang saya percaya dari mimbar ini telah disampaikan. Menjadi orang Kristen bukan hanya beragama. Menjadi orang Kristen adalah hidup bersama-sama dengan Yesus. Berjalan bersama, berpikir bersama, menikmati bersama-sama. Yohanes 10 ayat yang ke-10, ayat yang terkenal. Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian B. Yesus sendiri berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup
Yesus datang untuk memberi hidup. Yesus datang tidak membawa agama. Yesus datang tidak membawa adat istiadat. Yesus datang tidak membawa filosofi. Dia datang membawa hidup. Jadi semakin kita mendekat kepada Dia, tidak ada urusan dengan agama. Ini urusan dengan bagaimana hidup kita semakin melekat dengan sumber hidup. Itu sebabnya jangan heran ketika orang suka dekat dengan Tuhan, suka berdoa, suka merenungkan firman, suka datang di dalam FA. Jangan heran kalau hidupnya lebih hidup. Kalau hidupnya lebih hidup. Kalau hidupnya lebih hidup daripada lainnya. Karena setiap orang yang mendekat kepada Yesus, dia dekat dengan sumber hidup itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa orang masih menjaga jarak? Dia tahu Allah itu kasih, tapi dia tidak mau mendekat. Mengapa? Yang ketiga, oleh karena dia takut kehilangan kebebasan hidup. Kalau dia sudah mulai mendekat, kalau dia sudah mulai masuk dalam pelayanan, kalau dia sudah mulai terlibat dalam FA, maka dia tidak bisa lagi untuk bebas. Dia tidak bisa lagi bebas berbuat dosa. Dia tidak bisa lagi bebas berbohong. Dia tidak bisa lagi bebas melakukan hal-hal yang berdosa. Dia merasa bahwa dia kehilangan kebebasan hidupnya. Bapak Ibu, izinkan pagi ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua sebuah tipu daya iblis. Saya berharap kita memperhatikan bagian ini karena ini yang seringkali iblis tawarkan kepada setiap kita, khususnya juga kepada anak-anak muda. Iblis menawarkan freedom, kebebasan. Apa itu kebebasan? Iblis mengatakan begini, saudara. Kebebasan adalah hidup yang tanpa batas. Anda boleh melakukan apa saja. Anda bebas mengerjakan apa saja. Anda mau melakukan segala sesuatu. Kalau Anda mendapatkan kebebasan, Anda bisa melakukannya tanpa batas. Perlu saya ingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya tidak ada kebebasan yang tanpa batas itu. Karena saya izinkan saya bertanya kepada kita, apa sih hasil dari kebebasan? Kalau pemuda-pemudi, ya, pria dan wanita berpacaran, lalu mereka belum menikah, dan mereka berkata begini, toh suatu hari kami akan menikah, jadi mari sekarang kita bebas. Mereka melakukan hubungan seks sebelum nikah. Mereka berkata, itu jangan dengar kata pendeta, aturan gereja, itu merepotkan, itu membatasi, bukankah kita saling cinta? Mari kita hidup bebas. Saudara, apa hasil kebebasan itu? Hasilnya adalah meningkatnya aborsi. Betul Bapak Ibu? Hasilnya adalah orang-orang yang hatinya luka. Hasilnya adalah dendam. Hasilnya adalah marah. Hasilnya adalah kejahatan. Itu hasil dari kebebasan seksual. Apa hasil dari kebebasan hidup? Oh, boleh melakukan apa saja. Narkoba bebas, rokok bebas. Apa yang terjadi? Penyakit ada di mana-mana. Makan bebas. Semua silakan dimakan. Semua yang berkaki 4 kecuali kursi. Dan semua yang terbang kecuali pesawat boleh dimakan. Apa hasil kebebasan itu? Penyakit, Bapak Ibu. Orang mulai terkena kolesterol, serangan jantung, stroke, darah tinggi dan sebagainya. Bapak Ibu jangan lupa, kebebasan itu bukan hanya tanpa batas, tapi kebebasan itu mengandung konsekuensi, Bapak Ibu. Iblis sembunyikan konsekuensi ini. Dia hanya ceritakan, dia hanya promosikan bebas, tapi dia sembunyikan. Dan ketika kita menerima tawarannya tentang kebebasan, apa yang terjadi? Suatu hari dia akan memberikan tagihan kepada kita. Lalu apa yang terjadi? Orang mulai terkejut. Ternyata kebebasan yang selama ini saya pikir ada harganya, ada tagihannya. Itulah kebebasan yang iblis tawarkan. Tapi pagi ini saya mau beritahu kepada kita, Alkitab berkata, ada yang disebut dengan benar-benar merdeka. Di mana itu? Di dalam Yesus. Alkitab berkata, jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Hidup merdeka,
bebas dengan konsekuensi-konsekuensi yang positif, yang menguatkan iman. Di mana itu? Di dalam Yesus. Justru di dalam Yesus kita mengalami kemerdekaan. Justru dekat dengan Dia kita mengalami kebebasan. Kebebasan di dalam keuangan kita, kebebasan di dalam hidup kita. Ketika kita mendekat kepada Yesus, maka Dia akan memberi kepada kita arahan-arahan di dalam menjalani hidup ini. Dan itu semua adalah untuk kebaikan kita semua. Bapak Ibu, kalau kita menyadari Yesus sudah menjadi jalan buat kita, darahnya sudah membuka jalan buat kita, jangan menjaga jarak. Jangan ada batas antara kita dengan Dia. Alkitab berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah. Marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. True heart. Hati yang tulus, bukan hati yang curiga, bukan hati yang apatis, bukan hati yang pasif, tapi hati yang bergejolak, hati yang punya passion. Dan ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, saya pastikan kepada kita semua, hidup kita akan mampu melewati setiap tantangan, akan mampu melewati setiap rintangan, dan Tuhan pasti akan menyertai kita semua, karena Dia adalah Allah yang adalah kasih kepada kita. Bukan cuma itu, tetapi juga dengan keyakinan iman yang teguh. Bapak Ibu, banyak orang datang dalam ibadah, dia datang sebagai orang agamawi. Dia tidak datang dengan keyakinan iman. Alkitab berkata, datanglah dengan full assurance of faith. Dia datang yakin Tuhan hadir, yakin dia akan ketemu dengan Tuhan. Dan full assurance itu menjadi penopang di dalam hidup kita. Setiap kali kita datang kepada Dia, setiap kali kita membangun kebiasaan mendekat kepada Dia, hari-hari yang kita lalui akan kita lalui bukan dengan bimbang, bukan dengan takut, bukan dengan was-was, tapi kita melaluinya dengan full assurance of faith. Bukan karena kita mampu, tetapi karena kita yakin kita dekat dengan Dia dan Dia dekat dengan kita. Itulah keyakinan kita semua. Kita suka lagu itu, saudara. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita hidup dalam dunia, ada 1000 orang rebah, ada 10.000 orang rebah, tapi kita akan menjalani hari-hari kita dengan keyakinan Tuhan menyertai kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya uang, bukan karena kita punya banyak koneksi, tapi karena hidup kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, jangan jaga jarak. Hiduplah dekat dengan Dia, hiduplah melekat dengan Dia, maka kita akan bersama-sama dengan Dia melewati setiap tantangan, setiap persoalan, setiap masalah, dan kita akan berkata, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Dia, kita akan sembah Dia. Haleluya, haleluya. Minta tolong kunci F, Pak. Ku ingin selalu hidup dekat denganmu, bersekutu denganmu. Biarkan rohmu tinggal di dalam hatiku. Sungguh indah bersamamu. Angkat tangan kita bersama-sama. Pandang Dia. Ayo bawa hati kita dekat. Yesus sudah menjadi jalan buat kita. Darahnya menjadi pintu untuk membuka kita berjumpa dengan Tuhan. Angkat wajah kita, pandang Dia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Oh yes. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Sambil nyanyi lagu ini, ingat ada darah yang sudah tercurah bagi kita. Ada darah yang tercurah. Darah yang tercurah.
Itulah darah Yesus. Itulah darah Yesus bagi kita. Sungguh indah Bersamamu selamanya. Semua katakan hanya dekat Allahku, rasa tenang. rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari sama-sama katakan hanya dekat Padamu ada kekuatan baru. ada kekuatan Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Dia keselamatanku. keselamatanku. Mari semua sama-sama segenap hatimu katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu, Ya Yesus, biarkan roh ya Yesus, ya Yesus. Sungguh indah bersamamu selamanya. Musik mainkan pujian ini. 1 menit ini Bapak Ibu, ambillah sebuah keputusan dalam hati. Kalau Bapak Ibu sungguh menyadari Yesus sudah mencurahkan darahnya. Darah itu berarti hidup. Darah itu berarti harga yang paling mahal yang bisa dibayar oleh seseorang. Dan darah itu tercurah hanya satu kerinduannya, yaitu Dia dan Anda ingin bersatu bersama-sama, ingin dekat. Ayo Bapak Ibu, setia dalam ibadah. Datanglah di dalam doa-doa saudara setiap hari. Baca dan renungkan firman. Ikutlah di dalam FA. Masuklah dalam pelayanan. Supaya Anda memiliki keyakinan, memiliki pengertian yang lebih kuat. Bahwa jalan itu sudah terbuka bagi kita. Bangunlah keintiman dengan Tuhan setiap hari. Sebelum kita melakukan apapun, datanglah dekat kepada Dia. Melekat kepada Dia. Anda tidak akan kehilangan kesenangan hidup. Anda tidak akan kehilangan kebebasan. Anda justru akan mendapatkan kesenangan yang sejati. Anda tidak akan menjadi terlalu fanatik, tidak. Karena hidup dekat dengan Yesus bukan soal agama, tapi soal kehidupan. Percayalah bahwa engkau tidak akan rugi. 15 menit setiap pagi yang saudara beri kepada Dia tidak akan hilang dengan sia-sia. Persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pengorbananmu kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Ayo sungguh-sungguh melekat kepada Dia. Jalan itu sudah terbuka bagi kita. Dan pagi hari ini berikan respon. Dan katakan, Tuhan, aku mau hidup lebih dekat. Aku mau luangkan waktu tiap pagi. Sebelum melakukan apapun, datang kepadamu. Karena Engkau sumber hidup, Engkau sumber kuatku, Engkau sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku
mau tinggal dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh sudah menguatkan, mengingatkan kami dan meneguhkan kami kembali. Tuhan, kami mau jadi umat-Mu yang mengasihi-Mu semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kami percaya Tuhan, Kau akan menambah-nambahkan pengurapan-Mu di dalam kehidupan beliau. Apapun yang beliau kerjakan, pelayanannya, pekerjaannya, semua boleh diberkati sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Dan kalau sebentar kami memberikan korban persembahan, kami rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biar korban yang kami persembahkan sungguh boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dengan ketulusan hati kami memberi karena kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati bersama kita berkata, amin. Silakan saudaraku duduk kembali. Sementara Bapak Ibu memberikan korban persembahan, akan ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia minggu ini. Jemaat terkasih, untuk lebih menyiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap hari Sabtu di Graha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai pukul 3 pagi. KKR doa dimulai pukul 4 pagi sampai dengan selesai. Mari bergabung dalam ibadah Family Altar. Dengan kesatuan hati DFA, Anda dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Bagi Jemaat Betani Indonesia yang membutuhkan pelayanan kunjungan, kematian, orang sakit, atau kunjungan doa, dapat menghubungi koordinator dan diaken setempat, serta mengisi formulir yang disediakan. Atau telepon di 031 593 6880 setiap hari mulai jam 8 pagi sampai 10 malam. Demikian jemaat terkasih, pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Mari jemaat sama-sama kita buka kedua tangan kita di bawah kayar anakku masih kayar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat
rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.